Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dalam masa biasa yang ke-12. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umatmu dengan kelimpahan anugerah Roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan dengan ayat yang ke-80. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buat tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda
Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita merayakan atau gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Elisabet dan Zakaria menamai anak mereka dengan sebutan Yohanes, yang artinya anugerah dari Allah. Namun itu sesungguhnya sesuatu yang asing bagi keluarga besar mereka. Namun Elisabet dan Zakaria tetap pada keyakinan semula. Proses pemberian nama ini dapat kita pandang sebagai ungkapan keyakinan iman, harapan, dan kasih dari orang tua kepada Allah dan pada sang anak. Pemberian nama menunjukkan iman mereka akan Allah, serta menunjukkan harapan dan kasih mereka pada sang anak. Yohanes pun bertumbuh semakin besar dan makin kuat rohnya. Kelak ia menjadi nabi yang mempersiapkan kedatangan sang Mesias. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah kelahiran Yohanes Pembaptis kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan keluarga Katolik, secara khusus keluarga Katolik yang ada di paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Dalam hidup ini, setiap keluarga Katolik memerlukan keberanian dan prinsip, entah dalam hubungannya dengan iman akan Allah atau juga dalam hubungannya dengan realitas sosial. Elisabet dan Zakaria berani menanamkan iman yang benar, harapan yang unggul, serta kasih yang sempurna dalam diri Yohanes. Karena itu, setiap keluarga Katolik harus menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya iman, harapan, dan kasih akan Allah dalam sesama, dalam diri seorang anak. Sebab pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dalam keluarga selain ditentukan oleh lingkungannya, sangat ditentukan pula oleh penyertaan dan pemeliharaan dari Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, kita melihat pekerjaan besar Allah sungguh nyata. Allah menunjukkan kepada dunia pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang melampaui nalar manusia. Ia memakai Yohanes untuk menyiapkan jalan keselamatan yang selalu Allah tawarkan. Dari pihak Yohanes kita belajar bersukacita menyambut Tuhan yang datang dan hadir menyertai kita. Ketika dalam kandungan ibunya ia melonjak kegirangan, tentu bukan karena sosok Maria saja, melainkan sosok dalam kandungannya, yakni Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus, sebagai keluarga Katolik yang hidup di zaman sekarang, kiranya peringatan perayaan Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita, keluarga Katolik, untuk selalu mendidik dan membesarkan anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita dalam semangat iman yang baik dan benar. Maka mari kita menjadikan Hari Raya kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai titik tolak
untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.